Masa iya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang menyuruh hamba-hambanya untuk berperang? Dan banyak sekali perang di semesta ini, perang saudara. Ini salah kaprah. Lalu kita telah melanggar hak asasi manusia dan menutup kebebasan orang lain untuk menumpahkan kebebasan dirinya. Makanya itulah bahayanya ketika agama dilembagakan. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, sebetulnya jujur mereka tuh tidak pernah mendirikan agama apapun. Kesejahteraan lahir batin kita hanya bisa dicapai saat kita bisa membagikan berkah kepada semesta. Oleh karena itu, kalau hari ini kita sudah mencapai kesadaran itu, kalau hari ini kita sudah memiliki kesadaran itu kesadaran yang sangat mahal, yang tidak mudah dicapai oleh banyak orang. Oleh karena itu, mari kita rundukkan kepala kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya menyediakan diri untuk kehadiran berkahnya, untuk kehadiran cintanya, untuk kehadiran ilmunya, untuk kehadiran rahmatnya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya ditanya, saya mau cerita apa Selasa pagi ini, meluncurlah intuisi saya seperti yang saya tampilkan di layar. Saat tidak menyukai sesuatu, ubahlah pikiranmu. Saat tidak menyukai sesuatu, ubahlah pikiranmu. Jadi judul ini memberikan isyarat bahwa ketidaksukaan itu sebetulnya bukan di luar. Ketidaksukaan itu sumbernya di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau begitu, bisakah kita mengubah sesuatu yang kita tidak sukai menjadi disukai? Mudah sekali. Dan cara merubahnya tidak usah keluar. Cara merubahnya adalah ke dalam. Karena kita sadar sesungguhnya ketidaksukaan itu berasal dari pikiran kita sendiri. Dan kita punya kuasa untuk mengendalikan pikiran kita. Kita punya kuasa untuk mengubah sudut pandang pikiran kita. Kita punya kuasa untuk mengubah mindset pikiran kita. Jadi ketika seseorang di semesta ini sudah mencapai kesadaran, ciri berkesadaran itu sudah tidak ada lagi di luar dirinya yang tidak dia suka. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang sangat saya kagumi, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Diawali dengan pernyataan yang sangat luar biasa, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu sekalian qital. Qital itu berperang. Apa yang kita lakukan selama ini ketika mendengar kata perang? Kata perang ini sering diterjemahkan keliru. Masa iya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang menyuruh hamba-hambanya untuk berperang? Dan banyak sekali perang di semesta ini, perang saudara. Betul? Saya tidak usah menyebutnya. Kita bisa melihat contoh-contohnya. Konflik kebanyakan itu dengan saudara. Konflik kebanyakan
tidak pernah dengan yang jauh, dengan yang terdekat. Pertanyaan saya, mungkinkah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sumbernya cinta, menyuruh kita untuk berperang? Dan perang yang dimaksud adalah perang seperti yang ada di kepala kita. Melakukan agresi, membunuh, menyerang sesuatu yang disebut berbeda oleh kita. Mungkin enggak? Kalau itu tidak mungkin, maka kita perlu waspada. Kalimat perang di sini itu perang apa sesungguhnya? Itulah pentingnya kita mengkaji sesuatu itu secara integrated, secara integral. Jangan mengkaji sesuatu secara parsial. Bahayanya ayat ini karena diwajibkan berperang, dan perang yang dimaksud adalah yang ada di otak kita, yang diajarkan oleh lingkungan kita. Perang yang dilakukan adalah melawan sesuatu di luar diri kita yang dianggap berbeda oleh kita, yang tidak kita suka. Makanya perang melawan keyakinan yang berbeda, perang melawan tujuan politik yang berbeda, perang melawan ideologi yang berbeda, itu sudah terus-menerus terjadi. Dan itu dianggap legal. Dan siapapun yang bisa membunuh orang lain atas nama ideologinya sendiri, dan dia bisa melumpuhkannya, itu dianggap sebagai pahlawan. Dan hari ini saya akan berbicara sedikit agak dalam tentang ini. Siapkan kapasitas kita untuk menerima pengertian yang universal. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan jelas perang itu kamu tidak suka. Diwajibkan untuk berperang, padahal kita tidak suka berperang. Masa iya Allah mewajibkan sesuatu yang kita sendiri tidak suka? Betul? Bahkan banyak sekali orang atas nama keyakinannya menghancurkan rumah orang lain yang berbeda keyakinan. Dan dia mengacung-acungkan tangan ke atas, seakan-akan dia pahlawan, seakan-akan dia membunuh orang lain, membakar rumah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia. Dia pahlawan. Siapa yang mengangkat dia pahlawan? Egonya, kebodohannya, ketololnya sendiri sebetulnya, yang tidak sadar dengan asal usul dirinya. Kita membangun rumah ibadah untuk keyakinan kita, bebas dimanapun kita mau. Ketika ada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, mau membangun rumah ibadah yang sama, dihalang-halangi, bahkan tidak boleh. Apa perang semacam itu? Ini salah kaprah. Lalu kita telah melanggar hak asasi manusia dan menutup kebebasan orang lain untuk menumpahkan kebebasan dirinya. Makanya itulah bahayanya ketika agama dilembagakan. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, sebetulnya jujur mereka tuh tidak pernah mendirikan agama apapun. Karena agama itu adalah perpaduan antara ajaran para leluhur yang sudah disatukan dengan tradisi. Disitulah proses pelembagaan. Jangan-jangan para nabi, para rasul itu cuma mengajarkan cinta aja kepada kita, yang kemudian oleh pengikutnya dilembagakan. Dan ketika sudah dilembagakan, muncullah lembaga-lembaga dengan nama yang berbeda. Dan dianggap itu sebagai sebuah perbedaan. Pada esensi ajaran agama yang diajarkan para leluhur yang sudah berkesadaran, saya yakin semuanya sama. Makanya seorang pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian, orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, ketika ditanya, agama apa Anda? Apa agama Anda? Dan beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Dan semua orang kaget. Karena selama ini tidak pernah terdengar ada nama agama, namanya agama cinta.
Dan orang-orang yang belum berkesadaran mungkin menganggap aneh ketika ada orang mengatakan itu karena tidak pernah terdengar nama agama cinta. Bahkan saat ditanya, menurut Anda agama apa yang terbaik menurut Anda? Jawabannya apa? Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Ini jawaban dari orang yang sudah berkesadaran, tidak menyinggung siapapun dan tidak merendahkan siapapun. Itu ciri orang yang sudah mencapai kesadaran cinta. Dia sudah mencapai cinta, dia sudah mencapai sumbernya cinta. Beda dengan orang-orang yang dangkal. Pasti dia akan menjawab yang berbeda. Saya masih ingat ya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya oleh muridnya, "Yai, apa agama menurut Yai?" Ini orang yang berkesadaran tinggi. Kemudian beliau mengambil biola dan memainkan biola itu sampai semuanya terpukau oleh permainan biolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selesai itu kemudian ditaruh biolanya dan beliau mengatakan, itulah agama. Ketika ada di tangan orang yang bijaksana, persis seperti biola yang dimainkan oleh orang yang bisa memainkan biola. Yang keluar itu adalah suara yang indah, semua terpukau, semua merasa nyaman, semua merasa aman. Itulah jawaban seorang bijak. Dan kemudian ada seorang muridnya yang tidak bisa main biola. Dikasihlah kemudian biola itu kepada muridnya. Coba kamu gesek biola itu. Digeseknya biola itu, ya namanya orang tidak tahu memainkan biola, menggesek biolanya seperti apa? Keluarlah suara-suara yang tidak nyaman. Keluar suara-suara sumbang, tidak berstruktur. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, seperti itulah agama di tangan orang yang tidak bijaksana. Seperti biola yang dimainkan orang yang tidak tahu cara memainkan biola. Cucu saya sedang belajar main gitar. Ya sudah, gembreng, 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 gembreng. Gak jelas. Namanya juga sedang belajar. Beda lagi dengan ontinya yang sudah bisa main gitar. Cara memetiknya, cara meletakkan gitarnya, suara yang keluar juga menjadi beraturan. Itu sebabnya agama adalah sebuah alat pertahanan untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada orang yang jahat di luar diri kita tanpa seizin kita. Jadi agama itu sangat individual, sangat pribadi. Para sahabat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan berperang. Mari kita baca tuntas ayat ini. Perang apa yang dianjurkan oleh Allah? Inilah perangnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi kalimat yang terakhir ini keren sekali. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Wa antum kalian semua la ta'lamun, gak tahu. Jadi kalau kita ya menyukai sesuatu, yang kita suka itu kita pun tidak tahu. Dan kalau kita membenci sesuatu, yang kita benci pun sebetulnya kita pun tidak tahu. Makanya ayat ini memberikan sebuah isyarat yang sangat cerdas. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu.
Jadi kalau begitu, benci dan suka dari mana asalnya? Dari ketidaktahuan kamu sendiri. Kan begitu? Jadi suka dan benci itu berasal dari ketidaktahuan kamu sendiri. Bayangkan orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian disuruh mendukung si A sebagai calon ini, dan disuruh membenci si B. Kasih saja fitnah tentang si B, dan dia akan mendukung si A habis-habisan, namanya juga orang tidak tahu. Jadi suka dan tidak suka itu urusan kesadaran. Suka dan tidak suka urusan wawasan sebetulnya. Urusan pengetahuan. Biasanya di tahun-tahun politik, banyak sekali orang yang akan memainkan pikiran orang bodoh untuk mendukung si A dan tidak mendukung si B. Kasihlah sesuatu yang mempengaruhi pikirannya, maka orang bodoh akan mudah sekali dipengaruhi pikirannya. Bahkan bisa jadi dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk sesuatu yang tidak penting karena kebodohannya sendiri. Jadi sebetulnya dari ayat ini kita dapat pelajaran, sebetulnya penilaianmu terhadap sesuatu yang membuat kamu suka ini dan tidak suka ini berasal dari kebodohanmu sendiri. Paham sampai sini? Masih suka si A, tidak suka si B, masih? Nah itu ciri orang bodoh. Kalau orang sudah berkesadaran, sudah nggak begitu lagi. Bahkan sama orang yang membenci dia sekalipun, ya dia menerima saja. Orang yang menyanjung dia terima. Orang yang menghina dia juga terima. Karena dia sadar dengan ayat ini. Boleh jadi kamu suka sama si A karena menyanjung kamu, padahal itu menjatuhkan kamu. Boleh jadi kamu membenci si B karena dia mengkritik kamu, padahal si B itu dengan cinta kasihnya justru sedang menyelamatkan kamu. Paham? Saya ngomong kecepatannya 5 km per jam. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena ayat ini berat. Berat ya. Apalagi kalau kita sudah banyak konflik dengan pikiran kita sendiri. Makanya saya berulang kali mengatakan, untuk mencapai kesucian syaratnya cuma 2. Bebaskan keserahkanmu kepada yang kamu ingin, dan bebaskan kebencianmu pada yang tidak kamu ingin. Karena yang kamu ingin dengan yang tidak kamu ingin datang pada diri kamu, itu baik-baik saja sebetulnya untuk kebaikan kamu. Bahkan tempornya saya membuat judul kajian, satu-satunya sumber penderitaan, satu-satunya sumber kesadaran manusia adalah penderitaannya sendiri. Silakan dilihat kembali ya. Di YouTube yang terakhir saya memberikan sebuah kajian ya, bahwa penderitaan adalah satu-satunya sumber kesadaran. Dan penderitaan itu pasti tidak disukai. Dan penderitaan itu pasti ditolak kehadirannya, bukan? Padahal siapa jadi itu baik bagi kamu untuk meningkatkan kesadaranmu. Jarang di kelas spiritual orang-orang yang sedang berjaya. Justru di kelas spiritual itu 99,99% orang-orang yang sedang mengalami banyak hal dalam hidupnya yang dia tidak suka. Ya seperti kalian. Dan itu yang mengantarkan kalian di kelas kesadaran. Itu yang mengantarkan kalian untuk menemukan kesadaran baru dalam kehidupan. Menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Bukankah itu luar biasa? Boleh jadi itu kamu benci, tapi itu amat baik bagi kamu.
Boleh jadi segala hal yang kamu sukai itu datang bertubi-tubi pada kamu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Boleh jadi. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ngerti ayat ini? Jadi suka dan tidak suka dua-duanya berasal dari kebodohan kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita masih suka ini, tidak suka itu, bodoh. Makanya orang yang terus-menerus berada di situasi seperti itu, suka ini, tidak suka itu, ya, benci ini, sayang itu, gak akan pintar-pintar. Makanya Nabi Musa ketika mau dipintarkan oleh Allah, maka Allah bilang, hai Musa, lepaskan kedua terompahmu dan barulah kamu akan bisa memasuki Al-Muqaddas Tua. Itulah diceritakan di Quran surat Toha. Saat Musa diundang oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddas Tua, rumah Tuhan yang suci, untuk bertawajuh kepada Tuhan, untuk bermuwajahah kepada Tuhan, satu syaratnya dari Tuhan, lepaskan kedua terompahmu. Karena terompah itu kiri kanan, terompah itu suka dan tidak suka. Lebih lucu lagi, tangan kanan katanya tangan yang baik, tangan kiri katanya tangan setan. Padahal tangan kanan gatal, yang garuk kan tangan kiri. Berarti yang garuk setan dong. Karena ajarannya seperti itu, ada diskriminasi tangan. Seakan-akan tangan kanan ini mulia, tangan kiri tidak mulia. Gimana tuh kalau tangan kiri pundung? Betul? Untung aja tangan kiri baik-baik saja, walaupun selama ini direndahkan. Ketika minum pakai tangan kiri, wih, itu pakai tangan setan katanya. Lu kan tangan kita. Ya gimana orang yang tangannya cuma satu kiri saja? Kasihan dong, tiap hari yang ngasih minum setan. Itu kan sebenarnya paradigma. Kita mengatakan tangan kanan mulia, tangan kiri tidak mulia, itu kan pikiran. Dan kita mengizinkan pikiran kita untuk mendiskreditkan tangan kita yang mulia dua-duanya. Yang satu dianggap suci, yang satu tidak. Sama seperti kalian, menganggap masjid itu suci, menganggap rumah tidak suci. Padahal apa? Masjid itu bukan suci, disucikan. Oleh siapa? Lah oleh kalian sendiri. Rumah tidak disucikan oleh siapa? Kan oleh kalian sendiri. Yang ini diberi nama rumah, yang ini diberi nama huruf Arab. Lah yang ngasih namakan kalian sendiri. Dan lucunya, kalau nama itu sudah ke Arab-Araban, dianggap suci. Lah siapa yang menyucikan masjid itu? Allah. Lo yang menyucikan kan kamu. Yang bikin batas suci di depan siapa? Allah. Lah yang nulisin batas suci kan kamu sendiri. Kata Allah, emang gue pikirin. Lucu ya. Tetapi kelucuan itu kan sudah jadi paradigma. Betul nggak? Iya. Di masjid tidak boleh berkata kotor. Di rumah boleh. Di masjid gak boleh ngomongin orang. Di rumah boleh. Itulah gara-gara batas suci. Karena dibatasi kesuciannya oleh kamu sendiri. Padahal Allah bilang, aku meliputi semesta raya, meliputi rumahmu, meliputi masjidmu. Makanya sholat itu yang bagus adalah di makom Ibrahim, di level Ibrahim. Level Ibrahim itu tingkatan, bukan tempat lagi. Tapi sholat kamu di kesadaran Ibrahim, ya sholatnya silahkan, di mana saja nyamannya. Mau di masjid boleh,
mau di rumah juga nggak masalah. Emang Allah nggak ada di rumah? Itu kan paradigma lagi, paham ya? Itu, ya bagus kalau kalian ngumpul di masjid, sholat berjamaah, kan ketemu tetangga, ketemu Pak RT, ketemu Pak RW, kan silaturahim juga jadi bagus, paham ya? Itu pentingnya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Saya tanya dulu, dari tadi saya ngeceblek, ngerti nggak ayat ini? Ngerti ya? Oke, baik. Jadi kenapa kita tidak suka si A? Kenapa saya tidak suka si B? Kenapa saya suka si C dan saya suka si D? Semua itu permainan pikiranmu sendiri. Makanya judulnya sederhana. Saat kamu tidak suka, ubah pikiran. Begitu diubah pikiran, jadi suka. Mari kita praktek ya hari ini. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu sumber-sumber yang menyebabkan kita sering tidak suka. Mengapa kita tidak suka kepada orang lain, atau mengapa orang lain tidak suka kepada kita? Kita lihat sumber-sumbernya. Kita jelaskan secara ilmiah, secara saintifik, supaya struktur keilmuannya jelas. Yang pertama, kan suka ada istilah tuh, kata anak muda sekarang, ilfil. Ilfil itu, ya itu, timbulnya rasa tidak suka. Mungkin saja awalnya suka, tetapi ada satu hal yang buruk atau satu kekurangan pada diri seseorang, dan kita fokus pada kekurangan yang buruk itu menurut penilaian kita sendiri. Awas, karena yang disebut baik dan buruk oleh kita belum tentu baik, juga belum tentu buruk. Kan itu penilaianmu. Sangat bergantung kepada wawasanmu sendiri, sangat bergantung kepada dirimu sendiri. Awalnya mungkin kita suka pada seseorang, tetapi kemudian ada sesuatu yang disebut buruk kita lihat pada orang itu. Ada sesuatu kekurangan pada orang itu. Kemudian kita fokus pada kekurangan yang disebut buruk itu. Itulah munculnya ilfil. Jadi ilfil itu buatan siapa? Buatan pikiranmu. Buatan bukan orang. Nah, rasa tidak suka itu memudarkan rasa suka. Bahkan berikutnya, ketika terus kita berfokus pada kekurangan dan sesuatu yang disebut buruk itu, bukan sekedar pudarnya rasa suka, tetapi timbul rasa sebel. Bahkan ujungnya jadi benci. Ngerti ya? Saya kira yang gini ngerti karena semua sudah pengalaman. Kalau soal membenci orang kan biasa kan, udah pengalaman. Dan saya kasih tahu lagi, kalau hari ini kita masih benci dan suka, itu tanda kita masih bodoh. Gitu. Maaf ya, ini kajian agak terus terang. Karena saya khawatir kalau saya tidak ngomong jelas, nanti persepsinya jadi keliru. Gitu. Jadi dari mana munculnya ilfil? Ilfil itu sebetulnya rasa yang ada pada diri kita yang dibangun oleh pikiran kita sendiri saat kita berfokus pada kekurangan orang. Dan yang disebut dengan kekurangan pada orang itu pun belum tentu kekurangan, hanya penilaian kita sendiri karena orang tidak seperti yang saya pikirkan. Kan begitu. Ini penting nih saya bicara. Karena kadang-kadang ya, mohon maaf sekali, kita ini sering reaktif ketika mendapati pada orang sesuatu yang kita tidak suka. Pada yang tidak kita suka pada orang, belum tentu itu benar. Itu kan hanya penilaian kita sendiri. Paham sampai sini? Nah, selesai ini, pesan saya cuma satu. Kalian sudah jadi orang pintar semuanya, tidak bodoh lagi, dan tidak lagi terjebak pada suka atau tidak suka. Itu poinnya. Itu kompetensi yang sedang saya bangun.
Yang kedua, ketika orang itu tampak useless di mata kita. Useless itu dalam pengertian tidak bisa apa-apa, apalagi orang ini tidak punya apa-apa. Kan gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar sering mengklasifikasi orang berdasarkan ukuran kita. Jadi orang itu diukurlah oleh ukuran kita. Misalnya kita sebut saja orang ini salah, orang ini jelek, orang ini buruk. Ukuran yang dipakai adalah ukuran kita. Padahal bagusnya kan ukur orang dengan ukuran orang. Ketika orang diukur oleh ukuran dia, kan tidak mungkin orang itu menjadi buruk. Ikan diukur oleh monyet. Ya kata monyet, kamu idiot, kata monyet. Karena ikan gak bisa memanjat. Ya kata ikan juga, lu juga lebih idiot dari gue. Apa alasanmu? Karena kamu gak bisa berenang. Padahal ikan jeniusnya berenang, monyet jeniusnya memanjat. Ketika salah ukur, kan jadi hasil ukur salah. Coba mau ngukur panjang meja pakai stopwatch. Hasil ukurnya apa? Panjang meja adalah 5 menit. Gak nyambung. Sama seperti kalian mengukur waktu pakai kilo. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk kajian? 2 kilogram. Gak nyambung kan? Nah, jadi gak nyambung itu karena kita sering melakukan tindakan yang membuat itu gak nyambung. Yang tidak menyambungkan tuh kita sendiri sebetulnya. Coba sekarang ukur anak dengan ukuran anak. Jangan ngukur anak dengan ukuranmu sebagai orang tua. Kan anak belum pernah jadi orang tua. Kadang-kadang kita sering keceplosan. Kamu yang gitu aja gak bisa. Kita ngomong gitu pada anak. Adil nggak? Itu menimbulkan ketidaksukaan. Yang ketiga, kan kita sering bilang, saya mah kalau sama dia mah nggak nyambung, tidak sefrekuensi. Gaya. Kenapa kamu mengatakan tidak sefrekuensi? Karena kamu ingin setiap orang harus ada di frekuensimu. Adil nggak? Itu yang membuat kamu nggak suka. Padahal setiap orang punya getarannya sendiri, punya vibrasinya sendiri, punya level sendiri, punya perkembangan mental sendiri, punya perjalanan spiritual sendiri. Yang gak bisa setiap orang harus seperti kamu. Bayangkan ya, betapa centang perenangnya kehidupan kalau semua orang harus sefrekuensi dengan saya. Dan saya baru menyukai orang kalau dia sama frekuensinya dengan saya. Saya sering mengajarkan pada kalian, kan anak saya banyak sekali. Dan saya tidak pernah membandingkan kalian dengan yang lain, gak pernah. Saya ukur kalian ya dengan ukuran kalian. Dan saya juga tidak pernah menyalahkan kalian, karena saya tidak pernah mengukur kalian dengan ukuran saya. Makanya kalian nyaman aja ngomong dengan saya. Ayah, saya tadi gak sholat. Ya sudah, kan udah kelewat. Gak pernah saya bilang, wah kamu nanti dimurkai Tuhan. Gak pernah, karena Tuhan saya gak pernah murka. Ya sudah, ketika bilang, tadi saya gak sholat, itu udah bagus, udah jujur kan. Ya sudah, saya seneng aja. Dari sisi itu, kamu sudah unggul, karena kamu ngaku kalau kamu gak sholat. Ayah tadi saya bohong, itu udah bagus. Dan saya tidak pernah menghukum kamu kan. Ya sudah, lain kali jangan bohong lagi. Kan gitu saya ngomong. Betul nggak? Kapan kalian ditekan oleh saya harus begini begitu? Kan tidak. Makanya kalian nyaman aja ketemu saya. Betul nggak? Iya. Ayah tadi malam saya nggak bangun, kesiangan. Jadinya saya nggak bisa ya melakukan amalan dari ayah. Ya sudah. Terus mau apa lagi? Udah kelewat. Betul nggak? Iya. Kapan saya mengatakan, wah kamu berdosa, masuk neraka, gitu? Enggak. Saya enggak pernah nakut-nakutin kalian, betul enggak?
Karena saya ukur kalian dengan ukuran kalian. Saya tidurnya cukup sebentar, kan kalian gak bisa seperti saya. Kalian tidurnya lama. Ya tahu. Kalian tuh ngantuknya bukan kurang tidur, kebanyakan tidur. Iya, makan sembarangan, olahraga enggak, makan tidak sehat. Ya saya tahu ukuran kamu begitu. Ya bagaimana saya ngukur kamu dengan saya? Saya pagi makan buah, saya nggak makan nasi. Kamu makan nasi goreng, ya beda. Saya sudah di sini mikirnya kalian masih di sini. Ya nggak bisa saya narik kalian. Ya sudah, nasi goreng ya gitu mikirnya. Betul nggak? Iya, mending nasi goreng aja. Tambah cilok. Iya, tambah basreng. Iya, nggak bisa. Jadi yang pertama ya, timbulnya ilfil. Itu awal-awal kita tidak suka. Yang kedua, kita sering mengatakan orang lain useless. Seakan-akan orang lain itu beda tahta gitu dengan kita. Hati-hati itu. Yang ketiga, kita sering mengatakan orang lain tidak sefrekuensi. Makanya orang yang selalu pergaulan tuh harus sefrekuensi akan kesulitan sendiri. Dan yang keempat, ketika kita merasa orang lain tidak setara dengan kita. Kan kita sering terjebak merendahkan orang lain karena kita menganggap orang lain tidak setara dengan kita. Itu yang berbahaya. Yang kelima, mungkin saja kita pernah tersakiti oleh orang lain. Dan kemudian rasa sakit itu dari masa lalu kau simpan dalam-dalam di alam bawah sadarmu. Sehingga ketika disebut nama itu baru-baru ketemu sudah sakit. Ini sumber-sumber ketidaksukaan. Dan jujur kalau saya mengatakan ini semua kalian akan mengatakan yes. Gak bisa membantah. Dan yang terakhir adalah adanya perasaan iri, dengki. Dari mana iri dan dengki itu? Iri dan dengki itu karena kamu gak mampu seperti orang lain. Tetapi kamu tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain. Itu kan masalahnya. Nah ini sumber-sumber yang sangat berbahaya. Dan saya bilang ini sumber-sumber ini sangat kampungan. Makanya jangan tinggal di kampung. Makanya di Quran surat An-Nisa ya ayat 66, bunuhlah dirimu, keluarlah kamu dari kampungmu. Disambung di Quran surat Al-Kahfi, hendaklah kamu pergi ke kota, bawa uang perakmu dan lihat di sana banyak sekali santapanmu yang jauh lebih baik untuk kesadaran ruhaniahmu. Jadi apa yang harus kita bunuh? Ini harus kita bunuh. Segala penyebab yang menyebabkan kita menjadi tidak suka pada sesuatu, bunuh. Karena itu berasal dari dirimu sendiri, bukan dari sesuatu yang kamu tidak suka. Betul?